Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya padaku akan hidup sekalipun ia sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengenal istilah like father, like son, yang artinya bahwa bapa seperti anaknya, anak seperti bapaknya. Bapa dan anak sama saja, tidak ada bedanya. Kesamaan dari sang anak terhadap bapaknya terlihat dari sifat atau atribut dan perilaku
yang dilakukan oleh Bapaknya. Ada kesamaan sifat atau atribut dan perilaku dari mereka berdua. Dan nyatalah bahwa sang anak biasanya memiliki kesamaan atau kemiripan tersebut dalam hal oleh karena meniru perilaku dari sang Bapa. Apabila Bapa melakukan sesuatu yang baik dan benar, maka anak pun akan meniru dan mencontoh apa yang dilakukan oleh sang Bapa itu, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang baik dan benar pula. Dalam Injil kita melihat bahwa Yesus Kristus dikatakan memiliki kesamaan dengan Bapanya, memiliki kesamaan dengan Allah Bapa. Apa yang dilakukan oleh Bapa itu pula yang dilakukan oleh Yesus. Bapanya bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja sampai sekarang. Bapa membangkitkan dan menghidupkan orang mati. Demikian pula aku pun membangkitkan dan menghidupkan orang mati. Yesus membangkitkan dan menghidupkan pula. Bapa mengasihi, tidak menghakimi. Demikian pula sang anak juga tidak menghakimi, melainkan mengasihi dan mengampuni. Dengan demikian ada kesamaan antara Yesus dengan Bapanya. Dengan demikian kita mengimani bahwa Yesus dan Allah Bapa, Putra dan Bapa adalah satu hakikat, memiliki kesamaan. Dengan demikian nyatalah bahwa Yesus Kristus sungguh Putra Allah. Ketika kita melihat bahwa ada kesamaan antara Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, memperlihatkan betapa dekatnya relasi mereka berdua. Inilah arti penting dari sebuah relasi. Kita juga diminta dan diajak untuk senantiasa menjalin relasi yang dekat dengan Allah Bapa, dengan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga perilaku kita pun mencerminkan kebaikan dan kebenaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pantaslah kita disebut sebagai anak-anak Allah atau anak-anak terang, sebab kita memiliki relasi yang baik dan dekat dengan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus.